Nggak nyangka kan ya, planning dia ke kamu bakal seperti ini. Tunggu tanggal mainnya. Nah ya, jadi kita akan lihat ya, apa sih planning dia sebenarnya kepada kamu ya. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, perlu diingat ya, karena ini sifatnya pembacaan general ya. Jadi ini tidak terikat waktu karena sifatnya timeless. Jadi bisa kalian buka kapanpun dan dimanapun ya pastinya. Dan ini tidak terikat gender ya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan sama. Jadi tinggal dibalik-balik aja nanti. Oke? Perlu diingat ya, bagi kalian yang mau gabung di pembacaan antara berbayar, yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silahkan langsung saja join ya. Klik aja link tautan WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja ya. Kita mulai ke pembacaan. Jadi di pembacaan kali ini ya, saya akan melihat terlebih dahulu ya, siapa seseorang yang punya planning kepada kamu. Waduh ya, siapa tuh? Siapakah dia seseorang yang punya planning ke kamu saat ini? Kita lihat dulu siapakah dia, seseorang yang mempunyai planning ke kamu saat ini. Kita coba lihat ya, siapakah dia orangnya yang mempunyai planning ke kamu saat ini. Kita akan coba lihat ya. Tuh. Aku lihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang nyesek ya. Nyesek kenapa? Karena penyesalan atas segala kelakuan dia yang selama ini nyakitin perasaan kamu. Nah ya, karena dia ini tipikal orang yang keras kepala ya, susah dinasehati, susah menerima masukan dari orang lain, sehingga membuat diri kamu saat ini mulai menjaga jarak dengannya, bukan karena nggak cinta, melainkan ya, diri kamu memberikan suatu pembelajaran agar orang ini bisa lebih memahami isi perasaan kamu. Ya, dan di saat kamu mulai menjauhinya, ya, kondisi dia merasa terancam. Dia takut kamu putuskan. Nah, ya, dia takut kamu putuskan, takut diri kamu lari bersama orang yang lain di saat orang ini masih mencintai kamu. Nah, ya, yang awalnya mungkin dulu, ya, kamu tuh sering khawatir kehilangan dia, ya. Sering khawatir, takut kalau nggak cinta. Sekarang energinya berbalik ya, di saat kamu mendiamkannya ya. Ternyata ya, lagi-lagi orang ini ya balik ngejar-ngejar kamu. Dia yang mulai merasakan takut kehilangan dirimu. Jadi karma dibayar lunas. Nah ya, ini orang baru tahu rasa apa yang kamu rasakan. Dan saat ini dia sepertinya punya planning ya. Dia punya rencana ingin dia lakukan ke kamu dalam waktu dekat. Jadi nggak usah kaget gitu ya, kalau nih orang tuh tiba-tiba ya menghubungi kamu, ya, minta maaf ke kamu, ya, beliin kamu sesuatu, udah ya. Itu memang sesuatu hal yang dia rencanakan untuk meluluhkan hati kamu. Sebenarnya kamu tuh bete sama dia gitu ya. Bahkan ada juga di antara kamu tuh yang ingin melepaskan dia. Kenapa? Karena hubungan ini tuh udah toksik banget ya. Udah tidak layak buat diperjuangkan. Tetapi karena kamu sudah berlari sejauh ini ya, sehingga terkadang kamu tuh merasa ragu ya, sebaiknya dipertahankan atau emang lillahi ta'ala gitu ya, niat aku lepaskan gitu. Karena nggak mudah jadi kamu ya, meladeni dia seseorang yang sifatnya keras kepala. Untung ya diri kamu tuh punya kesabaran ekstra. Seandainya saja ini orang jatuh ke tangan orang lain ya, pasti udah gitu ya, nggak usah lama-lama ya, seminggu jadian pun udah di-cut. Tetapi karena kamu orangnya sabar dan kamu juga berusaha telaten nama dia gitu ya, sehingga sampai detik ini meskipun diri kamu sedih gitu ya, meskipun kamu tersiksa, tertekan karena ulah dia, kamu masih tetap mempertahankan ini. Dan jika ditanya ya,
apa planning dia juga ke depannya ya. Aku masih belum melihat adanya suatu perubahan dari dirinya dia. Kenapa? Karena orang ini menurut aku dia keras kepala, orang yang susah berubah gitu. Jadi meskipun kamu ngomong sampai berbusa, itu tidak akan pernah masuk ke dalam relung hatinya. Nah, kenapa? Ya udah, karena dia nggak ada niatan buat berubah. Dia aja keras kepala. Gimana mau menerima kritikan atau masukan dari pasangannya. Udah gitu ya. Jadi mau kita ngomong sampai berbusa gitu ya, mau kita kayak gimana pun itu tidak akan bisa merubah keadaannya kalau dia sendiri tidak ada niatan untuk berubah. Nah, makanya di sini kelihatan banget ya diri kamu tuh capek, ngos-ngosan, hanya bisa ngelus dada. Kenapa? Ya udah pasrah kamu gitu ya, karena diomongin pakai mulut nggak bisa ya, mungkin diomongin ya dikepruk sama bak gitu ya sama kaleng ya, atau dikepruk sama apa, itu mungkin baru ngena ke dia gitu. Karena percuma juga nih, orang susah dikendalikan. Dia takut banget ya saat ini, terancam energinya. Terancam apa? Kamu putuskan. Nah lo ya kena ya. Kita lihat lagi di sini. Siapakah seseorang yang mempunyai planning ke kamu saat ini? Saya akan coba lihat ya, siapakah dia seseorang yang mempunyai planning ke kamu saat ini. Siapakah dia seseorang yang mempunyai planning ke kamu saat ini? Wow, menarik ya. Seseorang yang mempunyai planning ke kamu saat ini, dia adalah seseorang yang sejatinya sudah mempunyai pasangan. Ya, tapi dia nggak bahagia sama pasangannya ya, karena pasangannya tidak bisa menghargai posisi dia sebagai seorang pasangan. Nah, sedangkan kamu ya bisa memberikan apa yang dia inginkan meskipun kamu sebagai simpanannya. Nah, ya, jadi kamu tuh bisa menghargai dia, bisa ngasih perhatian, bisa tahu apa yang dia mau gitu ya. Bahkan nggak tahu kenapa gitu nih, orang tuh lebih nyaman, lebih betah berlama-lama ketika deket sama kamu ketimbang sama pasangannya gitu ya. Mungkin di sini kamu pernah gitu ya menyalahkan diri kamu ya, karena posisi kamu mungkin sebagai pelakor atau pembinor kalau kamu cowok gitu. Tapi ini semua bukan terjadi atas salah kamu ya, melainkan ya saya melihat dia memang sudah tidak bahagia dengan pasangannya. Nah ya, dan saat ini yang aku lihat tuh ya, dia ada rencana ya, ada rencana yang ingin dia lakukan kepada dirimu, karena dia sebenarnya tidak ingin gitu ya berlama-lama terikat dalam sebuah hubungan seperti ini. Nah, ternyata diam-diam ya, ini orang tuh ada planning, ada rencana ingin memiliki kamu seutuhnya, tapi dia ingin menyelesaikan urusan dia terlebih dahulu dengan pasangannya, karena dia tidak ingin gitu ya nanti hubungan ini menjadi rumit. Nah ya, jadi ada tuh ya yang mungkin memutuskan pasangan dia, ataupun mungkin meng-cut ya, atau bisa dibilang tuh menceraikan ya, menceraikan pasangan sahnya demi bisa hidup bersatu dengan kamu ya. Dan ini tetap ya bukan menyalahkan diri kamu ya, ini semua memang sudah keputusan bulat dia. Ini tuh sudah terjadi cukup lama ya, sudah cukup lama emang ada rencana buat memutuskan ya hubungan dia dengan pasangan lamanya. Tetapi timingnya belum pas karena dia masih belum menemukan seseorang yang tepat untuk dia cintai. Dan setelah dia menemukan kamu, akhirnya ya semakin bulat tekad dia untuk mengakhiri hubungan dia dengan pasangan lamanya. Karena percuma juga gitu ya, namanya hati, cinta, perasaan itu nggak bisa dipaksakan. Ya, kita nggak bisa berdiri dengan seseorang yang membuat kita tersiksa. Nah ya, jadi planning dia dalam waktu dekat ya, atau mungkin di tahun-tahun ini ya, ada yang berencana ingin memiliki kamu seutuhnya ya. Mungkin kamu dilamar, atau sebaliknya ya, dia yang ngelamar kamu ya. Dan mungkin ada juga ya yang bisa sampai ke jenjang pernikahan, amin ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ini lampunya kayak nggak beres ya, dari tadi nyala redup. Tapi nggak apa-apa, yang penting hati kalian selalu menyala ya.
Kita cek lagi guys di sini. Saya coba lihat. Siapakah dia seseorang yang mempunyai planning ke kamu? Siapakah dia seseorang yang mempunyai planning ke kamu? Oke. Wow. Menarik ya. Oke, saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya sangat memberikan perhatian yang lebih terhadap kamu, ya. Meskipun hubungan kalian masih baru seumur jagung, tapi kamu bisa menilai bahwa dia adalah seseorang yang benar-benar tulus mencintai kamu. Ya, emang cara dia mencintai kamu tuh dengan cara sederhana, tapi penuh dengan kepastian. Artinya apa? Ini orang tuh tidak pernah menjanjikan ekspektasi yang terlalu tinggi kepada kamu. Cukup jalani saja hubungan ini, ya. Dan selagi kamu merasa nyaman sama aku, maka lanjutkan. Gitu, karena emang ya lebih baik orang seperti ini ya, daripada terlalu menggebu-gebu di awal tapi ujung-ujungnya mengecewakan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lebih baik orang yang seperti ini, tidak terlalu banyak janji tapi pergerakannya pasti. Nah ya, dan di sini aku melihat ya, planning dia ke depannya terhadap hubungan ini, sebenarnya orang ini nggak terlalu banyak minta tuntutan kepada kamu. Ya, cukup kamu bisa mengerti kondisi dia, cukup kamu setia sama dia, sayang menerima segala bentuk kekurangannya, itu sudah lebih dari cukup. Karena yang aku rasakan, ya, ini orang tuh tidak pernah menjadikan kamu seperti apa yang dia inginkan. Jadi ya udah ya, melihat kondisi kamu saat ini, melihat kelebihanmu, melihat kekurangan kamu, itu sudah lebih dari cukup bagi dia. Jadi berhentilah ya, terlihat tidak sempurna di hadapan dia karena ya apa yang ada pada diri kamu sudah luar biasa. Nah, jadi nggak perlu tuh ya kamu sampai mungkin ganti model rambut ya, cat warna ini, cat warna itu, disemuting lah, di rebonding lah, di curly kek, diapain, udah gini aja. Ini orang tuh sudah mencintai kamu apa adanya. Dan yang aku lihat ya, ini orang tuh emang nggak mau tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Artinya apa? Ya mungkin pergerakannya lambat ya, atau lemot gitu. Nih orang tuh kayaknya nggak berprogres kelihatannya, tapi tidak ya. Yang aku lihat tuh emang cara dia mencintai kamu secara perlahan. Dia pelan-pelan mengenali karakter kamu ya, mengenali kelemahan kamu, apa yang kamu suka dan tidak suka ya, agar orang ini tahu bagaimana cara memperlakukan kamu dengan tepat gitu. Karena jujur aja ya, kamu tuh tipikal orang yang sebenarnya gampang-gampang susah. Artinya apa? Nggak semua orang tuh bisa nge-treat kamu. Nggak semua orang itu bisa memperlakukan kamu dengan nyaman, ya. Tapi ketika kamu berdealing dengan orang yang tepat, maka hubungan kamu tuh bisa berjalan lama loh, ya. Dan di sini susah ya menemukan orang yang seperti itu. Makanya kenapa pada saat flashback ke belakang ya, hubungan kamu singkat-singkat ya, paling hitungan minggu, paling hitungan bulan gitu ya, paling mentok 1 tahun, iyalah gitu. Karena kamu belum menemukan orang yang bisa memperlakukan kamu dengan nyaman ya. Dan kebetulan ya, akhirnya tuh kamu dipertemukan dengan orang ini. Dia bisa ngasih perhatian ke kamu ya, dia bisa memberikan apa yang kamu mau, meskipun dengan cara yang sederhana ya, tapi itu udah lebih dari cukup. Bahkan kamu pun bisa membandingkan ya si orang ini dengan masa lalu kamu ya, tentu ya itu sangat berbeda banget. Dan aku tuh juga ngerasa ya, dia ini orang yang menurut aku tuh sangat royal ya, orang yang sangat peka gitu. Jadi misal kamu dating kemana sama dia gitu ya, kamu diajak makan, kamu diajak mungkin ke kafe gitu ya, kamu nggak perlu ngeluarin materi, tapi nih orang sudah memiliki kesadaran diri untuk ngebayarin kamu ya, kalau misalkan diri kamu cewek. Tapi kalau kamu cowok ya, ini orang tuh nggak mau bergantung sama kamu. Artinya apa?
ya udah gitu ya. Gue bisa bayarin sendiri gitu. Gue bisa bayar sendiri gitu tanpa harus kamu bayarkan. Tetapi mungkin ya karena diri kamu sebagai seorang laki-laki, ya kamu tetap bertanggung jawab. Tapi jika kamu bertanya apakah dia matre, enggak. Sama sekali enggak matre gitu. Nih orang justru malah dia sosok seseorang yang mandiri gitu ya. Kalau kamu cowok seperti itu. Ya, kamu cowok, dianya cewek seperti itu. Nggak mungkin dong cowok-cowok gitu ya. Kita cek lagi di sini. Kita cek ya. Siapakah dia seseorang yang mempunyai planning ke kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang mempunyai planning ke kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang mempunyai planning ke kamu saat ini? Aku lihat dulu. Oke. Aduh. Oke, saya melihat ya bahwa saya merasa orang ini pernah meninggalkan kamu di saat kamu masih sayang-sayangnya sama dia. Aku nggak tahu alasan dia apa. Ya, yang jelas tuh orang ini pernah meninggalkan kamu tanpa sebab dan alasan yang jelas di saat kalian masih terikat dalam sebuah konteks hubungan gitu ya. Jadi tiba-tiba aja gitu nih orang pergi tanpa ngasih kabar kamu ya, tanpa ngasih tahu kamu perginya karena apa. Udah ya, jadi nih orang ghostingin kamu secara sepihak di saat kamu udah mulai nyaman dan sayang sama dia. Gitu ya. Dan di sini memang ya dia meninggalkan kamu tanpa kata putus. Artinya apa? Kamu sama dia masih terikat dalam sebuah hubungan ya. Tetapi aku tuh ngerasa yang membuat orang ini menjauhi kamu sempat ya pernah kamu tuh mengalami cekcok kesalahpahaman yang membuat orang ini jadi tersinggung gitu. Tapi dia nggak ingin debat sama kamu, dia nggak ingin ribut sama kamu, dan dia tidak ingin dalam artian tuh membuat hubungan ini makin memanas. Nah, cara terbaik bagi dia menghindar dulu dari kamu, pergi untuk sementara, baru ketika semuanya sudah membaik ya, orang ini kembali masuk lagi ke dalam hidup kamu. Dan jujur saat ini ya, kamu dibikin kecewa sama dia. Gitu ya, karena mungkin kamu sudah mencoba meminta maaf ke dia, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi ya, tapi tetap ya nih orang tuh nggak ada respon, seolah-olah ya diri kamu tuh kayak tidak dihargai sama dia gitu ya. Tetapi ini bukan selamanya ya, karena orang ini pergi untuk kembali. Dan saat ini pun aku tuh ngerasa bahwa dia sudah ada planning ya. Dia ada planning untuk mengabari kamu ya, untuk membicarakan apa alasan dia pergi jauh dari hidupmu dan apa alasan dia nggak mau ngebalas telepon kamu, nggak mau ngebalas chat kamu, nggak mau angkat telepon kamu ya. Kamu akan menemukan jawabannya dalam waktu dekat ya. Dan ya meskipun mungkin durasi dia pergi meninggalkan kamu ini ya lumayan lama ya. Mungkin ada yang 1 minggu, sebulan, atau mungkin ada yang terpisah bertahun-tahun ya. Kamu mungkin menanyakan bagaimana perasaan dia saat ini. Jujur ya, perasaan dia ke kamu masih belum berkurang. Ya, kenapa? Ya karena dia aja ada planning, ada rencana untuk masuk lagi ke dalam hidup kamu, tergantung kamu ya, merasa siap untuk menerima dia kembali atau tidak. Ya, karena bagaimanapun juga di pembacaan tarot ya, karena yang menjalani kehidupan kalian, maka keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Karena di tarot hanya bisa memberikan gambaran ya, apa yang akan terjadi ke depannya ya, dan potensi apa yang bisa kamu ambil ya dalam mengambil sebuah keputusan seperti itu. Kalau emang kamu merasa masih sayang sama dia, ya jangan munafik gitu ya. Dalam artian dia orangnya baik kok gitu. Cuman ya emang dia tipikal orang yang sangat sensitif gitu. Jadi sebisa mungkin kita ke depannya kalau berkomunikasi sama dia, jangan sampai ada hati yang terluka, jangan sampai ada perkataan yang menyakiti perasaan dia.
gitu. Maka jangan salahkan dia, apalagi orang ini akan pergi lagi ke dalam kehidupan kamu. Karena yang aku rasakan sebenarnya orang ini sudah cukup niat ya. Dia udah cukup niat awalnya ya. Udah cukup sayang mempertimbangkan kamu ya sebagai pendamping hidupnya dia. Tetapi ya, karena manusia ya, pusatnya kelemahan ya, manusia mempunyai batas kekurangan ya, mempunyai ketidaksempurnaan ya, maka kehilafan itu tidak bisa dihindarkan ya. Seperti kamu hilaf ke dia, mungkin ada kata-katamu yang menyakiti perasaannya ya, mungkin ada tindakan kamu yang membuat dia merasa cemburu ya, atau mungkin bisa juga ya karena manusia nggak lepas dari namanya ego ya. Kamu terlalu egois terhadap dia ya, dan dia nggak mau debat sama kamu. Akhirnya dia mengambil keputusan meninggalkan kamu untuk sementara agar diri kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu dan mengintrospeksi diri ya, apa yang terjadi dalam dirimu. Seperti itu. Kita coba lihat ya di sini. Siapakah dia seseorang yang mempunyai planning ke kamu? Siapakah dia seseorang yang mempunyai planning ke kamu? Kita lihat siapa dia dulu. Oke, wow. Aku lihat ya. Saya merasa dia adalah seseorang yang saat ini sedang ada sesuatu hal yang dia rahasiakan di belakang kamu. Kamu sebagai pasangannya, ya, kamu sangat peka terhadap firasat kamu bahwa saat ini seolah-olah ya orang ini banyak berubah. Ya, orang ini sepertinya sedang menyembunyikan rahasia yang tidak boleh kamu ketahui. Meskipun dia tidak berbicara, tapi dari cara dia memperlakukan kamu, dari bahasa tubuhnya sudah bisa menggambarkan ada sesuatu hal yang tidak beres dan perlu kamu ketahui. Ingat, pasangan kamu termasuk orang yang sangat tertutup ya. Dia orang yang sangat tertutup, orang yang tidak terbuka. Gitu. Makanya kenapa selama kamu ngejalin hubungan sama dia, ya, kamu dipenuhi dengan kekhawatiran, overthinking yang begitu berlebihan, ya. Karena apa? Ya, selama kamu jalin hubungan sama dia, dia masih belum seutuhnya terbuka dengan kamu. Kayak gitu. Dan dia juga orang yang menurut aku tuh tidak bisa dikendalikan. Ya, karena nggak tahu kenapa ini orang tuh terlalu berdiri di atas prinsip dia sendiri. Sehingga ketika prinsip kamu dengan prinsipnya dia berbeda, maka jangan berharap ya kalau orang ini mau menuruti perintah kamu atau keinginan kamu. Karena apa? Ya prinsipnya aja udah berbeda, nggak sesuai dengan prinsip hidupnya dia. Ya. Dan aku melihat ya bahwa memang saat ini ada energi yang dia pendam tentang kamu. Karena dari energinya terlihat ya ada seperti rasa amarah, kecewa, cemburu, ya perasaan emosional. Tapi dia tahan. Kenapa? Ya dari sini kita bisa menilai bahwa orang ini sangat bijak. Ya, dia sangat dewasa. Dia tidak mau menyelesaikan segala sesuatu dengan emosional. Gitu ya. Jadi di sini mungkin kamu bisa mengintrospeksi diri, kira-kira apa yang membuat ini orang beda, nggak kayak biasanya. Tentu ya, aku yakin dan meyakini ada hal yang tidak bisa dia ucapkan ya karena takut ya membawa hubungan ini atau membawa masalah ini bisa menjadi besar gitu. Tapi dia juga bingung, tidak disampaikan ini menjadi beban bagi dirinya dia dan tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi moodnya dia. Moodnya dia ke kamu jadi berubah.
ya, yang semula perhatian gitu ya, jadi enggak. Yang semula sering ngabarin kondisi dia ke kamu, tapi saat ini jarang-jarang. Yang biasanya mungkin gitu ya, kamu sering disamperin dia, atau sebaliknya ya, kamu sering samperin dia gitu, tapi kayak ogah-ogahan, nggak mau disamperin atau nyamperin gitu. Karena apa? Ada tekanan ya, ada tekanan, ada tension di dalam hatinya dia. Gitu ya. Dalam waktu dekat kamu akan melihat adanya suatu kejujuran. Ya, terkait apa yang saat ini sedang dia rasakan. Gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, kamu harus bisa menerima segala kritikan dari dia karena sifatnya membangun. Karena ini orang dewasa, gitu ya. Ini orang dewasa banget. Jadi cara dia ya, cara penyampaian dia, kata-katanya sama sekali tidak menyudutkan kamu, ya, tapi sifatnya memotivasi dirimu, ya, agar diri kamu tidak melakukan hal-hal yang tidak dia sukai, yang membuat orang ini jadi menjaga jarak dengan kamu, kayak gitu. Oke. Sebenarnya dia sangat nyaman terhadap hubungan ini, ya. Jika ditanya masalah perasaan juga, ya, dia sangat mencintai kamu, ya. Tapi yang dia sesali, ada sesuatu hal yang membuat orang ini tuh jadi merasa ingin mundur, gitu ya. Merasa ingin mundur dari kamu, dari hubungan ini, karena rasa ketidaknyamanan, ya. Oke, baik-baik ya. Baik-baik ya. Oke, kita cek lagi ya di sini. Saya juga penasaran, ingin lihat ya. Jadi, aku nanti di sini akan tebarkan ya banyak kartu. Karena di sini aku cari signifikatornya dulu. Aku lihat ya siapa dia dulu. Karena kalau kita tidak cek ya siapa dia dulu, energinya nggak akan sinkron. Kita lihat siapa dia. Oke. Seseorang yang punya planning ke kamu, saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya ingin selalu menjadi support system kamu. Selalu ngelindungin kamu kalau dia cowok, ya. Kalau dia cewek, dia ingin selalu menjadi support system yang baik untuk kamu. Gitu ya. Dan dia menyadari bahwa dia jauh dari kata sempurna untuk kamu cintai. Ya, tetapi karena dia punya keinginan, niat, tekad yang sangat kuat, ingin memiliki kamu seutuhnya, apapun yang terjadi, dia akan mengusahakan itu demi bisa memiliki kamu seutuhnya. Dan saat ini yang aku lihat ya, saya merasa di antara dia sedang dalam fase mengenali karakter kamu. Ya, sedang mempelajari bagaimana sifat kamu, ya. Dia juga mempelajari apa ya? Mempelajari sesuatu hal apa yang membuat diri kamu ragu sama dia. Karena beberapa di antara kamu ada yang ragu. Meskipun ya dia sebenarnya sayang, ya, tapi dia sedang mencari tahu apa yang sekiranya membuat kamu tuh belum sepenuhnya yakin terhadap aku. Itu. Karena berbicara masalah keyakinan, ya, itu hal yang sulit. Itu mungkin dia yakin sama kamu, tapi diri kamu yang belum sepenuhnya yakin terhadap cintanya dia. Itu sesuatu hal yang sangat biasa. Dan saat ini, saya merasa dia sedang berada di fase ingin mempelajari apa yang membuat kamu ragu ke dia. Padahal kan dia sudah cinta, sudah sayang, sudah membuktikan perasaannya ke kamu. Masih kurang apa lagi? Nah, kayak gitu. Dan dia pribadi yang sangat hangat,
ya, dia termasuk pribadi yang kelihatannya pendiam, tapi ketika orang ini ketemu kamu secara langsung, dia pribadi yang sangat hangat. Ya, dan beberapa di antara dia ini juga orang yang sangat romantik ya, menurut aku. Tapi sisi romantisnya dia, ya mungkin tuh berbeda sama apa yang kita inginkan. Mungkin kita berekspektasi bahwa dia kayak di drama-drama Korea. Tapi sisi romantisnya dia ketika dia hangout berdua aja sama kamu. Kayak gitu ya. Jadi dia pribadi yang hangat, mungkin dia physical touch ya, artinya dia menunjukkan rasa kasih sayangnya lewat sentuhan nyata. Dan dia juga kalau dia cowok ya, dia memiliki sisi apa ya, dalam artian jiwa melindungi ceweknya itu kuat banget ya. Jadi kayak mungkin pas kamu kedinginan ya, kamu dipinjamin jaketnya dia lah gitu ya. Kalau kamu lapar tuh ya dia belikan kamu gitu. Ya, kalau cewek sebaliknya gitu. Dia bisa menjadi support system yang baik, penguat buat cowoknya. Nah, ya, disupport terus karena mungkin kita pernah ya terjebak dalam situasi down, ya. Down tuh artinya ya mungkin kita rapuh, ya, mungkin kita sedih, kita lemah, kita banyak masalah, kita berproblematik gitu. Tapi dia selalu nyemangatin kamu. Dia jadi support system yang terbaik buat pasangannya. Gitu. Oke, kita lihat. Siapa dia? Seseorang yang punya planning ke kamu. Oke. Saya melihat akhir-akhir ini kamu dekat sama seseorang yang akhir-akhir ini ada di kontak kamu. Ya. Intensitasnya berjalan lancar, tapi terhalang oleh ruang jarak dan waktu. Ketemu pun belum pernah, tapi komunikasi sudah berjalan nyaman. Ya. Saya merasa orang ini orang yang kamu cari, ya, karena dia sepertinya sangat kejar-kejar kamu, terobsesi ingin memiliki kamu, ya. Dan yang lebih penting, saya melihat ya bahwa orang ini tuh sangat bersemangat, ingin menunjukkan kesungguhan dia kepada kamu. Karena jujur ya, setelah kamu mengalami trauma yang begitu panjang, kamu jadi terkena trust issue. Artinya kamu tidak mudah percaya terhadap kebaikan orang lain sebelum kamu melihat menggunakan mata kepala kamu sendiri. Nah, ya. Dan di sini kalau dia seorang apa ini ya? Sebentar saya lihat dulu. Kalau dia seorang Capricorn ya, Taurus ataupun Virgo, saya merasa ini orang-orang yang nggak neka-neko ya. Artinya itu nggak mencela-menceli lah gitu ya. Jadi kayak ya bisa dipegang perkataan dia gitu ya. Bisa dipegang, bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa dipertimbangkan. Tapi berbalik juga, kalau dia seorang Scorpion ya, dia seorang player. Artinya ya emang dia kelihatan baik. Dia pandai membuat diri kamu merasa nyaman, terbuai oleh kasih sayang yang telah dia buat. Tapi nggak tahu ya, di belakang kamu ternyata dia seorang player kalau dia sosok Scorpion. Ya. Jadi lebih berhati-hati, tapi bukan berarti semua Scorpio sama, tidak. Tapi saya bicara di konteksnya kartu ini. Gitu ya. Dia juga orang yang menurut aku nggak suka diperintah ya. Jadi kayak dia lebih suka berinisiatif daripada diperintah. Karena makin dia diperintah, makin dia akan ngekang kamu. Makin dia akan membangkang kamu gitu. Tapi dia punya inisiatif tersendiri tanpa harus disuruh oleh siapapun. Nah, itu sisi kelebihan dia. Terkadang orang yang seperti ini dia memiliki sisi pendirian yang kuat. Gitu ya. Orang yang mempunyai pendirian yang sangat kuat. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya ya.
Saya akan coba lihat gimana energi kamu dan dia di masa lalu, ya. Saya akan lihat ya gimana energi kamu sama dia di masa lalu. Ya. Saya coba lihat bagaimana energi kamu dan dia dulu. Gimana energi kamu dan dia dulu. Kita lihat dulu. Oke. Di antara kamu ada yang mengenal dia di saat kamu baru saja sembuh dari trauma luka lama akibat salah memilih pasangan. Ya. Jadi kamu ketemu dia sebenarnya di saat kamu masih belum sepenuhnya percaya terhadap kehidupan cinta. Tapi orang ini hadir di waktu yang tepat, ya, di saat kamu membutuhkan support system yang baik, di saat kamu membutuhkan seseorang yang bisa menghibur kamu, ya, di saat kamu juga membutuhkan, ya, seseorang yang menjadi penyemangat hidupmu. Nah, jadi aku lihat ya awalnya kamu kenal sama dia, itu emang secara nggak disengaja. Dimana kamu tuh masih baru aja sembuh ya dari trauma. Ya, akibat salah memilih pasangan atau mengalami suatu kegagalan ya sama masa lalumu. Gitu. Dan dia nggak cuma menjadi support system aja, ya, tapi dia juga sering banget memotivasi kamu, ya, memberikan apa ya, hal yang sifatnya itu kayak memotivasi kamu, mengembalikan mental kamu yang rapuh, ya, mengembalikan kepercayaan kamu yang hilang, gitu ya, karena dia bisa meyakinkan kamu, ya, bahwa semua orang tuh nggak sama seperti apa yang kamu pikirkan. Jadi dia tipikal orang yang menurut aku tuh penuh dengan logika, ya, orang yang realistis, ya, orang yang ya apa ya, dalam artian tuh cara berpikir dia ini cara berpikir yang intelek gitu ya, kayak yang semula awalnya ragu kamu jadi yakin, yang semula kamu hilang rasa percaya dirimu jadi confident lagi, kayak gitu. Kita cek ya gimana energi kamu dan dia di masa lalu. Oke. Saya merasa awal kamu mengenal dia, ya, ini orang cenderung naif, ya, ini orang cenderung munafik. Cenderung munafik. Artinya apa? Kamu sudah memahami bahwa dia mencintai kamu, tapi dia selalu menutupi. Dia selalu denial, ya, selalu menyangkal. Ya, padahal dari gestur tubuhnya, dari perhatian dia ke kamu, dari cara dia berbicara ke kamu, cara dia nge-treat kamu udah tahu ya bahwa dia suka sama kamu. Tapi dia terlalu naif, dia terlalu munafik, dia terlalu denial, ya. Makanya kenapa? Ya, proses pendekatan antara kamu dan dia membutuhkan waktu yang sangat lama karena muter-muter nggak jelas ya, berbelit-belit gitu ya, habis ke titik A jalan lagi ke titik A lagi, muter-muter terus kayak gitu ya, karena dia orang yang menurut aku tuh nggak transparan untuk urusan perasaan ya. Beberapa dari dia sangat mapan ya, mapan posisi kerjaannya atau mungkin mapan secara finansial ya, beberapa seperti itu karena emang konteksnya dia saat ini bukan mencari pacar melainkan mencari pendamping hidup kayak gitu. Dia tipikal orang yang sangat confident, bukan confident, tapi dia tipikal orang yang rasa kepemimpinannya sangat tinggi kalau dia cowok. Artinya ya kalau dia cowok emang dia imam yang baik gitu. Ya, imam yang bisa mengarahkan pasangannya ya, kalau mungkin pasangannya berbelok-belok gitu. Orang yang bisa menasehati pasangannya kalau dia cowok. Kalau dia cewek ya aku lihat
dia seseorang cewek yang bisa menjadi tuntunan atau panutan buat suaminya atau buat pacarnya. Kenapa? Karena dia perempuan yang tegas, ya. Dia perempuan yang apa ya? Dalam artian tuh perempuan yang mandiri gitu. Kayak perempuan yang apa ya? Kayak mungkin wanita karir gitu, ya. Dan dia orangnya ceplas-ceplos ya, ceplas-ceplos. Suka ya suka, nggak suka ya nggak suka gitu. Jadi jangan pernah paksakan dia kalau dia nggak suka. Artinya ya dia bener-bener kagak suka gitu. Dan dia ini orang yang nggak suka ya berlarut-larut dalam suatu permasalahan gitu. Jadi udah kalau bisa diselesaikan sekarang diselesaikan. Ngapain harus ditunda gitu. Kita cek bagaimana energi kamu dan dia di masa lalu. Saya lihat energi kamu dan dia di masa lalu. Saya lihat dulu. King of Cup. Ya, awalnya kamu sama dia bagaikan musuh. Ya, karena kalian gak cinta. Bukannya cinta, yang ada justru malah pertengkaran, perdebatan. Ya, mungkin kalian ejek-ejekan. Ya, itulah yang dinamakan benci jadi cinta. Nah, karena awalnya aku tuh ngelihat kamu gak suka banget sama dia. Jauh dari spesifikasi kamu. Jauh dari apa yang kamu mau. Ya. Tapi itulah yang dinamakan energi benci jadi cinta. Awalnya kamu gak suka sama dia. Awalnya kamu ragu sama dia. Tapi setelah ya tidak mendapatkan kabar atau tidak melihat dia, rasa kehilangan kamu akan dia mulai terasa. Seperti itu. Dan di sini emang orangnya menyebalkan ya, yang aku lihat. Menyebalkan. Karena terkadang ada sesuatu hal yang sering banget gitu ya, nguji emosional kamu, yang bikin kamu jengkel, bikin kamu cemberut, bikin kamu cemburu juga. Nano-nano pokoknya ya. Makanya kenapa ya di awal tuh kamu jengkel sama dia. Gitu. Jengkel, nggak suka gitu. Kita lihat gimana energi kamu sama dia. Dick Bristes, wow. Ya. Kamu sempat merasa ragu sama dia karena perbedaan keyakinan. Ya. Jadi ada ya, kamu dan dia yang dulu tuh sama-sama saling mencintai satu sama lain, tetapi karena perbedaan keyakinan yang membuat seolah-olah diri kamu tuh jadi hilang rasa confident kamu. Gitu. Kalau berbicara masalah sayang gitu. Kamu sayang ke dia, dia sayang ke kamu, tapi kita nggak percaya diri apakah hubungan ini akan goals dengan bahagia atau justru malah akan goals dengan kesedihan. Gitu. Karena susah gitu ya menjalin hubungan dengan perbedaan keyakinan, terlebih bagi kalian yang mungkin ya punya background gitu ya, punya background latar belakang keluarga yang fanatik gitu ya, atau mungkin sama-sama fanatik, tentu ya ini tuh bisa menjadi suatu tuntutan ya, suatu hambatan gitu ya dalam hubungan kalian. Terus selain adanya perbedaan keyakinan, ya, kalian ini ada juga yang mungkin beda status sama dia. Ya. Beda status tuh ya mungkin gitu ya, ternyata penghasilan kamu lebih besar daripada dia atau sebaliknya ya. Ada ketimpangan sosial gitu. Oke. Aku lihat ya, kamu kenal sama dia dulu ya, energi kamu di masa lalu yang membuat kamu bersatu sama dia karena kamu dan dia punya kisah yang sama. Jadi kayak kamu pernah sama-sama mempunyai pengalaman yang sangat buruk ya dalam sebuah hubungan. Jadi kayak kalian berdua ini sama-sama pernah menjadi korban kegagalan dalam menjalani sebuah hubungan. Akhirnya kalian sering berkomunikasi, kalian sering bercerita
merasa match ya, merasa berjodoh, merasa sefrekuensi, merasa nyambung. Dan akhirnya sampai detik ini hubungan ini tetap berlanjut. Namanya hubungan pasti ada gelombangnya ya, ada lika-likunya. Tapi dia tidak pernah mengeluh ya. Dia sangat bijak menyikapi, dia sangat dewasa dalam menghadapi berbagai problema. Yang menandakan apa? Ya dia tidak peduli. Sebesar apapun masalah ini terjadi dalam hubungan ini, selagi kita sama-sama mencintai satu sama lain, udah kita lewati bareng-bareng gitu ya. Oke, videonya sampai di sini aja dulu. Terima kasih banyak ya bagi kalian yang mau bergabung di Pembaca Antara Berbayar, yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan langsung saja join ya. Klik aja link tautan WA, nomornya ada di bawah deskripsi video ini. Thank you. Oke.